Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya buat mau mulai bisnis itu dari mana gitu ya. Ini aku mulai dengan hal yang paling sederhana dan coba mudah dan aku juga praktekin sendiri. Aku juga jadi baru mau mulai sebenarnya bisnisnya. Sebenarnya bukan baru mau mulai sih, udah berusaha mulai tapi ternyata challenge-nya tidak sesederhana itu gitu. PR banget memang. Tapi yang jelas dari sekian banyak tips bisnis, aku bisa menyimpulkan ada 4 tahap. Yang pertama, kamu tahu kamu mampu apa gitu. Wait, kita ganti ke pulpen. Kamu tahu kamu mampu apa. Apa yang bisa kamu jual gitu. Kayak misalnya waktu itu kalau ngobrolin Gojek, Nadiem Makarim ngejual jasa untuk gimana caranya tukang ojek punya penghasilan lebih yang bakal lebih produktif kalau tukang ojeknya dipanggil, nggak cuman diem di pangkalan. Oke? Ngobrolin soal misalnya McD. McD menjual ayam goreng. Tapi bukan cuma ayam goreng. Dia juga ngejual kentang, ngejual es krim, ngejual kue pie, ngejual apapun. Tapi core-nya McD adalah jualan makanan. Gitu. Atau satu contoh lagi, misalnya ada tukang urut. Yang dia jual adalah kemampuan dia untuk ngurut. Misalnya bengkel patah tulang. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang perlu kamu cari tahu dari dalam diri kamu. Kamu bisa apa? Kamu mau jual apa dari diri kamu gitu. Yang kedua adalah bisa jualannya. Dapetin transaksi. Karena semuanya berawal dari transaksi gitu. Nggak ada transaksi, nggak ada bisnis. Makanya perlu cari tahu gimana cara jualannya. Misalnya, kamu jualan daster, kamu bisa bikin daster, kamu mampu bikin daster. Nah, maka untuk cara jualannya kamu bisa jual ke tetangga, kamu bisa buka akun Instagram, kamu bisa buka channel YouTube, atau kamu bisa jual paksa ke keluarga, terserah. Yang penting dasternya terjual dan kamu bisa ngejual dasternya. Gitu. Terlepas dari nominalnya berapa ya, terlepas dari harga dan segala macam. Ini kita ngomongin general konsep. Terus yang ketiga, tahu gimana cara ngelolanya. Pertama, biasanya ngelola keuangan. Karena kalau keuangannya berantakan, bisnisnya nggak akan jalan gitu. Terus yang kedua, ngelola produksi. Dan sistem lainnya. Gitu. Tahu ngelola keuangan. Gimana cara muterin modalnya. Ngitung HPP, terus kayak nanti ngitung laba rugi seenggaknya gitu, terus nanti misahin modal buat produksian lagi dan nanti buat gaji kamu gitu kan. Untuk produksi, nanti produksinya semakin bertambahnya pesanan, apakah nanti mau dikerjain sendiri atau dibantu sama orang, mau nge-hire sendiri atau ngemaklun, mau kayak gimana gitu. Dan sistem-sistem lainnya yang kalau perusahaannya makin besar biasanya makin kompleks gitu. Belum nanti cara ngelola orang misalnya di sini. Cara ngelola karyawan kayak apa. Tuh. Jadi memang pada akhirnya
mulai dari apa yang bisa kamu jual, terus kamu bisa dapetin transaksi, terus tahu cara ngelolanya gimana, dan yang terakhir siap sama konsekuensinya. Karena tiap pekerjaan pasti punya kayak flow kerjanya sendiri-sendiri. Flow kerjanya sendiri-sendiri gitu. Misalnya nih, ada tukang cimol. Tukang cimol. Means tukang cimol ini konsekuensinya harus dorong gerobak. Dorong gerobak. Yang nanti di dalamnya tuh ada macem-macem gitu. Ada kompor, gas, air minum, terus bahan cimol mentah, dan lain-lain. Ini konsekuensi satu, dorong gerobak. Belum lagi nanti konsekuensinya harus ngegoreng. Ngegoreng. Dan mastiin stok ada buat jualan. Gitu. Terus di sini harus milih tempat jualan. Oke. 2, 3. Kita ambil contoh tukang cimol ini misalnya. Dari konsekuensi yang pertama adalah harus dorong gerobak, terus harus mastiin ngegoreng stok cimolnya ada buat dijual, terus milih tempat jualan, dan serangkaian konsekuensi lainnya. Si tukang cimol ini sadar dia bisa bikin cimol yang layak jual. Dalam kurung misalnya enak. Gitu. Terus dia bisa jualannya. Tinggal nangkring, konsumen datang. Gitu. Terus dia tahu cara ngelolanya. Cara ngelolanya yaitu hasil, let's say, ini cuma gambaran contoh doang ya. Hasil dibagi 2, modal dan untung. Modal diputer, untung disimpan. That's it. Karena dia nggak harus ngelola karyawan misalnya, kecuali kalau misalnya dari tukang cimol ini sukses jadi juragan tukang cimol, berarti ya dia harus bisa ngelola punya berapa gerobak, terus nanti dari punya berapa gerobak itu yang isinya berapa, nanti modalnya berapa, bagi hasilnya berapa, dan segala macam gitu. Dan itu bagian dari konsekuensinya juga untuk jadi seorang juragan cimol gitu. Kebayang nggak? Tapi basicnya pertama adalah sadar dulu bahwa tukang cimol ini dia bisa bikin cimol, terus bisa jualannya tinggal nangkring dengan tempat yang dia pilih sebelumnya gitu kan, yang udah dia petain kemana-kemananya jalurnya, dan nanti konsumennya datang, terus nanti dia beli gitu kan. Nanti ada yang beli gitu. Dari beli ini bisa dapetin hasil yang nanti modalnya diputer buat bahan cimol lagi. Dan uang untungnya disimpan atau dipakai sehari-hari. Tapi kalau misalnya dia berubah level, naik level dari asalnya tukang cimol jadi juragan, ya ini tuh nanti bakal dia kasih tahu ke tukang cimolnya lagi. Dia cuman ngelola doang, tapi dia juga ngelola lagi gitu loh. Maksudnya kayak semuanya kerjaannya levelnya bakal beda gitu. Jadi itu guys, untuk mulai bisnis itu yang pasti pertama kemampuan, bisa jualan, bisa jual, terus tahu cara ngelolanya, sama siap hadapin konsekuensi dari bisnisnya. Gitu. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komentar, oke?
Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.